Malaysia berani mengamuk kepada Israel setelah warga negaranya disandra oleh tentara Zionis. Tahukah kamu, tentara Malaysia punya kekuatan yang bikin banyak negara kagum? Aku dengar Menteri Keselamatan Israel tak nak bebaskan kita punya aktivis yang cuba menyampaikan misi bantuan dekat P. Jadi aku rasa dah sampai masa lah. Paling-paling Palestin, ya kami di Indonesia ngakak, tertawa. Ya. Nah, ini kan yang 12 orang ini kan ditangkap Israel ini. Biar rasakan penjaranya Israel macam mana. Saya rasa Israel lebih manusiawi dari penjara-penjara kamu. Mudah-mudahan dimusnahkan itu 12 orang itu. Oke, kepada yang terpaling Palestin tu yang mempersoalkan orang-orang Malaysia yang telah kena tahan oleh tentara Israel dengan anak buah si Zionis ini, geng, suruh dimusnahkan. Astagfirullahaladzim. Lihatlah umat Islam yang berada di Indonesia, lihatlah Menteri Agama Indonesia. Sifat aslinya Kokori itu, dia adalah utusan daripada Zionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Inilah, geng, bukti bahwasannya warga Indonesia masih Zionis dan pro-Israel. Kayak gitu ya, geng, ya. Kenapa? Ada sebuah live di TikTok. Dia mengolok-ngolok negara Malaysia maupun raja-raja yang berada di Malaysia, geng. Dan dia juga mengolok, mengakakkan ataupun mentertawakan orang Malaysia yang sok-sokan pro-Palestin, geng. Dan dia juga mengolok-olok ataupun membatu apikan bahwasannya yang telah tertangkap oleh tentara Zionis Israel, geng. Wah, ini harus ya, Menteri Agama Islam di Indonesia harus bertindak kepada orang ini, geng. Ikinya di sini selaku warga Indonesia ikut geram dengan ocehan-ocehan mereka, geng. Kalau Anda tidak mau membantu, kalau Anda tidak mau menyuarakan, tidak sepatutnya Anda menghina dan mengkritik dan mengolok-olok orang-orang Malaysia yang telah kena tangkap, geng. Dan sekarang Ikinya akan membuktikan kepada kalian semua, geng, bahwasannya negara Malaysia tak akan tinggal diam, geng. Bahkan dia berani mengancam negara Israel, geng. Tak seperti negara kita yang tunduk kepada Israel dan US, geng. Jom, Ikinya akan bagi video buat kalian semua. Tuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tindakan menghalang dan menahan peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF sebagai bertentangan dengan nilai kemanusiaan sejagat. Titah baginda kepada Royal Press Office RPO, sukarelawan terbabit hanya dalam misi kemanusiaan membawa bekalan makanan namun dihalang dan ditahan dan ia bertentangan dengan nilai kemanusiaan sejagat. Dalam pada itu, Sultan Ibrahim menyifatkan GSF sebagai misi kemanusiaan yang murni dalam membantu mereka yang kelaparan, termasuk golongan warga emas, wanita serta kanak-kanak di Gaza. Titah baginda sukarelawan yang terbabit dalam misi itu, termasuk rakyat Malaysia, sanggup menggalas risiko dan cabaran demi membawa mesej kemanusiaan ke peringkat antarabangsa. Sri Paduka juga bertitah misi GSF adalah contoh semangat persaudaraan tanpa batas dalam membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Terdahulu baginda mendapat taklimat terkini mengenai perkembangan semasa GSF, termasuk usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh Malaysia dalam membebaskan sukarelawan negara. Terdahulu, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tungku di Ibu Negara. Hadir sama Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia berani mengamuk kepada Israel setelah warga negaranya disandra oleh tentara Zionis. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahkan sampai menyampaikan ancaman kepada Israel. Baru-baru ini, Israel kembali melakukan aksi terkutuk dengan menyerang dan menahan kapal yang membawa bantuan ke Gaza. Di dalam kapal itu, para aktivis dari berbagai negara ditawan oleh tentara Israel. Beberapa aktivis dari Malaysia termasuk yang ditawan di kapal tersebut. Mendengar kabar warganya disandra oleh Israel, Malaysia pun marah besar.
Sang Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa Israel telah melakukan penghinaan. Dengan berani, Anwar mengutuk dan mengancam Israel. Anwar mengatakan, Malaysia tidak akan tinggal diam atas perlakuan Israel yang sudah melampaui batas. Tak gentar sedikit pun, Malaysia segera bertindak dan akan menggunakan segala cara untuk melawan Israel. Malaysia tak hanya ingin memastikan warganya selamat, tapi juga memastikan Israel harus merasakan konsekuensi dari perbuatan terkutuk yang telah dilakukan. Saat ini, pemerintah Malaysia sedang melakukan rapat untuk menentukan cara apa yang akan dilakukan untuk membebaskan warganya dan memberi pelajaran. Tahukah kamu, tentara Malaysia punya kekuatan yang bikin banyak negara kagum. Walau tidak sebesar negara lain, tentara Malaysia dikenal memiliki pasukan khusus bernama Pascal yang disebut salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Mereka juga punya kapal selam canggih bernama Scorpion yang bisa beroperasi secara senyap di laut dalam. Setiap tahun, Malaysia terus meningkatkan anggaran militernya untuk teknologi tempur modern. Menurutmu, apakah tentara Malaysia bisa jadi yang terkuat di Asia Tenggara? Aku dengar Menteri Keselamatan Israel tak nak bebaskan kita punya aktivis yang cuba menyampaikan misi bantuan dekat P. Jadi aku rasa dah sampai masa semua brand-brand Israel yang ada kat Malaysia ni, kali ni kita kena betul-betul boycott guys. Tak kisahlah apa brand pun, janji ada kaitan dengan diorang, dah kena start betul-betul boycott. Baru diorang tahu guys, kuasa boycott ni macam mana. Kalau betul lah, diorang memang tak nak bebaskan rakyat Malaysia, saudara-saudara kita, warga negara Malaysia, aku seru guys, semua yang nampak video ni, cubalah macam mana cara sekalipun, boycott guys. Tapi kalau korang tak boycott, ibarat macam korang pun sama lah macam diorang. Oh, free Palestine. Ini geng, suara Malaysia geng yang sangat lantang geng kepada negara yang piano karena mereka memiliki akal. Wow, luar biasa. Nah, Malaysia nggak akan tinggal diam, apalagi cuma negara Israel. Negara US aja akan dilawan sama negara Malaysia geng. Ancaman untuk negara Israel. Kalau tidak dibebaskan, lihat saja, dia akan menempuh jalur apapun untuk membebaskan rakyat Malaysia yang sekarang totalnya 23 yang ikinya dengar. Kayak gitu ya geng ya. Free Palestine, hidup negara Malaysia, madani kepada negara Malaysia geng. Kayak gitu ya geng ya. Nah, ini geng, ada cemohan-cemohan daripada geng ya, Zionis daripada Indonesia. Siapa lagi kalau bukan dia memang non muslim geng. Memang ini bukan tentang muslim ataupun Kristen atau bukan tentang agama, tapi ini tentang keprimanusiaan. Namun dia memang tidak memiliki hati dan dia memang tidak memiliki akal. Ya geng ya, kita simak dulu bicaranya, dia sangat lantang geng, sangat membuat ikinya sampai sekarang sangat geram sekali geng. Dari rakyat, raja tidak amanah, raja tidak ikut prihatin dengan nasib rakyat, revolusi. Prancis juga macam itu. Kenapa ada revolusi Prancis? Karena raja hidup senang dalam istananya yang mewah. Rakyat bayar cukai. Itu kalau di Malaides kok. Ya. Malaides itu rajanya di Pertuan Agungnya diagung-agungkan itu. Namanya juga raja. Diagungkan gunanya apa Tuan Agung kamu? Diagung-agungkan Pertuan Agung ya? itu. Gunanya apa Tuan Agung kamu? Melindungi agama. Di Indonesia nggak ada tuh agung pun agama dilindungi oleh konstitusi, oleh undang-undang. Nggak ada gunanya ya? Sebetulnya Pertuan Agung itu nggak ada gunanya, cuma makan tidur itu. Gunanya apa? Nggak ada gunanya. Etnik Uighur lebih bahagia hidup di Tiongkok daripada etnik minority yang hidup di negara kamu. Negara kamu adalah negara apartheid. Ya, negara paling rasis, bukan nomor 2 lagi, nomor 1 harusnya Malaysia. Ya, makanya kalau kita menonton orang-orang kamu naik flotila menuju ke Gaza, terpaling-paling Palestina, ya kami di Indonesia ngakak, tertawa. Ya. Nah, ini kan yang 12 orang ini kan ditangkap Israel ini. Biar rasakan penjaranya Israel macam mana. Saya rasa Israel lebih manusiawi dari penjara-penjara kamu. Mudah-mudahan dimusnahkan itu 12 orang itu. Wah. Dimusnahkan lagi baik. Enggak, Mas. Aku percaya orang Israel itu jauh lebih manusiawi sama daripada ini negara serumpun kita ini. Ya. TKI kita berapa banyak yang mati disiksa di sana. Ya. Jahatnya setengah mati mereka ini. Negara punya iya, jahat orang Malaides sih.
Nggak bisa dibaik-baikin. Ya, di mulut kamu cakap saudara seiman, saudara serumpun, tapi masuk penjara kamu disiksa. Ada yang mati, organ tubuhnya diambil, dicuri. Ada yang dirogol Ya. pun banyak. Itu di Kamboja. Yang perempuan banyak yang dirogol oleh polis kamu. Iya. Ya, yang mengaku polis. pemuka agama dia binatangkan. Okey, kepada yang terpaling Palestin tu yang mempersoalkan kenapa pemimpin Islam lain tak bersatu, kau tak payah tunjuk Palestin lah berwah. Sebab kau 5 minit pun kau tak boleh korbankan untuk doakan dan aminkan kunut nazilah, solat hajat, kerana bersembang tentang Palestin, tentang penyatuan, tentang kebersamaan. Tak apa, aku ada cara aku. Kalau 5 minit pun kau tak boleh nak solat hajat secara berjemaah, kau pun persoalkan orang lain yang tak bersatu, yang tidak bersama. Kalau kau tak boleh buat, kau jangan persoalkan tentang apa hasil orang lain buat. Faham? Akhirnya kita sampai juga di bumi Gaza. Geram sekali ya, geng ya. Orang-orang Malaysia yang telah kena tahan oleh tentara Israel dengan anak buah si Kori Zionis ini, geng. Suruh dimusnahkan. Astagfirullahaladzim. Lihatlah umat Islam yang berada di Indonesia. Lihatlah Menteri Agama Indonesia. Apakah seperti ini tidak pantas untuk diucapkan sesama umat Islam? Come on lah. Otak-otak yang waras, otak-otak yang sadar, IQ yang cerdas. Dan janganlah menuruti SDM-SDM rendah seperti mereka. Mereka telah menyumpahi saudara-saudara kita yang telah berjuang primanusiaan. Ini tentang keprimanusiaan membantu. Ikinya geram kepada dia, geng. Ikinya sangat geram kepada dia. Padahal kita lagi mendoakan, kita lagi berjuang bersama untuk membantu Palestin. Tapi dia mentertawakannya, geng. Lihatlah netizen-netizen Konoha yang bodoh, yang goblok. Lihatlah seperti apa sifat aslinya Kokori itu. Dia adalah utusan daripada Zionis. Dia yang memecah belahkan antara umat Islam yang berada di Indonesia. Itulah Kokori, Zionis. Ya, dengarkan ucapan saya. Kayak gitu ya, geng. Dia Zionis. Lihat, dia mentertawakan katanya bantuan daripada Malaysia. Kalau bukan Zionis, dia siapa lagi? Bahkan negara-negara lain juga ikut membantu tentang kemanusiaan. Berarti Kokori itu bukan manusia. Dia setan, dia dajjal, dia Zionis, dia utusan Israel. Itu jelas. Ikinya geram sekali ya. Kalau ikinya jumpa dia, ya Allah. Gak tahulah mau kata-kata apa lagi. Mungkin cara hukum tak bisa, kita cara sajalah. Tak payah hukum-hukum lah. Dah geram iki kalau tentang agama, tentang keprimanusiaan, tentang bantu solidaritas. Kalian jangan membuat geram saya. Saya sudah betul-betul geram dengan apa yang Anda ucapkan itu. Semoga dimusnahkan katanya. Kata siapa itu tadi, nggak tahu siapa. Astagfirullahaladzim. Orang Indonesia seperti ini memang IQ di bawah rata-rata. Macam bodoh lah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Kegeraman kalian boleh ucapkan kalian di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.